Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian artikel kami yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Motivasi tentang Pasar Modal terhadap Minat Berinvestasi pada Mahasiswa Universitas Muria Kudus, yang beranggotakan saya sendiri, Farihatul Masfufah, NIM 18202-121. Yang kedua ada Hanik Mufidah, NIM 18202-139. Gambaran umum dari penelitian artikel kami yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori yang berisi pengetahuan investasi, minat investasi, dan pengetahuan pasar modal. Yang ketiga ada metode penelitian yang berisi penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Yang keempat ada hasil dan pembahasan, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan ekonomi dan teknologi komunikasi yang sangat pesat ini membuat kemudahan dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat pada perusahaan-perusahaan yang berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Begitu juga perkembangan bisnis juga berdampak pada meningkatnya daya saing antar perusahaan, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi dalam bersaing. Salah satunya yaitu dengan bergabung di pasar modal. Pasar modal ini berperan besar bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Perusahaan maupun individu yang telah mencukupi kebutuhan pokoknya, maka kegiatan selanjutnya yaitu bertambah menjadi investasi. Investasi juga bermacam ragamnya, diantaranya yaitu tabungan emas, tanah, sertifikat berharga seperti saham, obligasi, maupun reksadana. Investasi bukan untuk digunakan pada saat ini, tetapi untuk masa depan atau masa yang akan datang. Investasi sendiri ini merupakan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Investasi di pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah ini yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Begitupun yang swasta, perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham atau obligasi, dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Investasi di pasar modal ini juga merupakan alternatif investasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas semenjak dibukanya Bursa Efek Indonesia. Namun aktivitas ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia ini, jumlah investor pada pasar modal Indonesia ini sampai dengan akhir Februari 2021 yang menunjukkan total investor pada pasar modal yang menanam saham, reksadana, obligasi ini meningkat. Penelitian terdahulu menurut Malik pada tahun 2017 menemukan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan para investor terhadap saham. Hasil tersebut mendapat dukungan dari hasil penelitian oleh Nisa dan Yulaiha pada 2017 yang menemukan bahwa materi tentang investasi yang telah diberikan tidak lagi dipertimbangkan bagi para mahasiswa untuk dapat menjadi investor. Yang kedua ada menurut Tandio dan
Widyana Putra pada tahun 2016 menemukan bahwa pelatihan pasar modal ini memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi, akan meningkat pada pasar modal, dan edukasi yang dipercaya akan dapat menambah pemahaman mengenai investasi. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Merawati dan Putra pada tahun 2015 yang menemukan bahwa pelatihan pada pasar modal ini belum sanggup memberikan dampak positif yang signifikan terhadap minat investasi. Pemberian materi dengan metode lisan masih belum sanggup memberikan gambaran secara teknis maupun secara praktis. Oleh karena itu, perlu evaluasi dari pihak pojok bursa terhadap pelatihan yang diselenggarakan agar cara pelatihan pasar modal ini bisa berjalan dengan maksimal dan dapat meningkatkan pengetahuan dan minat investasi mahasiswa. Salah satu tujuan dan impian kebanyakan orang ini adalah untuk bisa mandiri secara finansial. Ada banyak cara untuk mewujudkannya. Hal tersebut salah satunya yaitu berinvestasi. Banyak yang telah mencoba berinvestasi, namun tak sedikit pula dari mereka gagal di tengah jalan. Penyebab utama hal tersebut yaitu karena mereka tidak mempunyai tujuan keuangan yang spesifik dan terukur dalam berinvestasi. Setidaknya berakibat sulitnya mengetahui keberhasilan investasi dan kurangnya motivasi dalam berinvestasi. Oleh karena itu, berbagai program edukasi yang dilakukan kerjasama dengan institusi Indonesia pendidikan yang bertujuan agar masyarakat serta mahasiswa lebih mengetahui tentang pasar modal, memahami pentingnya berinvestasi, mengenal saham, obligasi, maupun reksadana sebagai alat investasi, memahami kendala serta sekaligus menarik minat masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. Investasi pada pasar modal, terutama pada investasi saham, mempunyai keunggulan yaitu akan memperoleh return yang berasal dari capital gain dan dividen. Dividen yang diperoleh oleh seorang investor ini ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Return yang berasal dari capital gain yang diperoleh juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi atas minat investasi di pasar modal di Universitas Muria Kudus, untuk mengetahui motivasi investasi terhadap minat mahasiswa Universitas Muria Kudus di pasar modal, dan untuk mengetahui pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan investasi pada minat investasi di pasar modal pada mahasiswa Universitas Muria Kudus. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama, pengetahuan investasi. Peran pentingnya yaitu pengetahuan sebagai pedoman untuk berinvestasi. Pada dasarnya, menjadi investor adalah belajar bagaimana mengelola finansial dengan baik dan benar demi masa depan. Yang selanjutnya ada pengetahuan tentang investasi yang aman. Yang ketiga, pengetahuan tentang kenyamanan dalam berinvestasi melalui perkembangan finance teknologi atau fintech. Nasabah dapat memantau segala informasi terkait investasi yang sedang dilakukan selama 24 jam. Yang selanjutnya ada minat berinvestasi. Menurut Stiggins tahun 1994, minat ini adalah salah satu dimensi dalam aspek afektif yang memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang. Widyawati dan kawan-kawan pada tahun 2004 mengemukakan minat ini merupakan keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Menurut Tanker dan Morasa pada tahun 2007, minat ini menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan hal atau sesuatu.
Adapun ciri-ciri orang yang berminat untuk berinvestasi dapat diketahui dengan beberapa berusahanya dalam mencari tahu tentang suatu jenis investasi, mempelajari kendala dan mempraktikkannya. Hal ini berkaitan dengan pendapatnya Kusmawati pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa minat berinvestasi ini adalah keinginan untuk mencari tahu tentang jenis suatu investasi mulai dari keuntungan, kelemahan, kinerja, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada pengetahuan pasar modal. Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal 9 UU PM nomor 8 tahun 1995 Pasal 1 nomor 13 menjelaskan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengetahuan pasar modal ini merupakan pengetahuan tentang konsep dan manfaat keberadaan pasar modal di Indonesia. Pengetahuan pasar modal terdiri dari pasar modal sebagai wadah investasi resmi, perusahaan masyarakat, dan kelebihan dana dan instrumen yang dijual di pasar modal serta pasar modal sumber pendanaan. Dalam UU PM tidak dipisahkan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Pasar modal mempunyai peran penting untuk sarana investasi jangka panjang dalam perekonomian. Pasar modal di Indonesia berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal meliputi: yang pertama ada perusahaan emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua, investor, menanam modal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum memberi surat berharga yang ditawarkan investor dengan melakukan dan analisis tertentu. Yang ketiga adalah bank kustodian, bank yang merupakan tempat penyimpan modal investor yang dikelola oleh perusahaan emiten. Yang keempat adalah lembaga penunjang, meliputi penjamin emisi, perantara perdagangan efek itu sendiri, dan penanggung, serta wali amanat. Adapun penelitian dari artikel kami, yaitu penelitian ini menggunakan metode penilaian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Menurut Sugiono pada tahun 2015, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Irwan pada tahun 2000, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang telah mendalam serta hubungan yang lebih mendalam antara variabel atau lebih dengan cara mengganti aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, di mana data tersebut itu diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi hasil penelitian. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk responden yang kita dapatkan ada sebanyak 9 laki-laki dan 21 orang merupakan responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari kalangan perempuan lebih banyak dari responden dari kalangan laki-laki. Yang kedua ada analisis induktif. Yang pertama deskriptif pada deskripsi variabel
minat berinvestasi. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan variabel minat berinvestasi sebesar 7,49 dengan TCR 24,14 yang dikategorikan kurang baik. Hal ini menggambarkan bahwa minat mahasiswa Universitas Muria Kudus untuk berinvestasi kurang baik. Rata-rata tertinggi terbaik pada item nomor 2 sebesar 18,44 dengan TCR sebesar 61,47 berada di kategori baik. Artinya mahasiswa UMK ini cukup tertarik dan sudah ada perhatiannya untuk berinvestasi. Sedangkan rata-rata terendah terdapat pada item nomor 4 dengan indikator sangat tidak setuju sebesar 0,22 dengan TCR 0,73 berada pada kategori tidak baik. Artinya rasa tidak suka atau rasa sangat tidak setuju mahasiswa Universitas Muria Kudus untuk berinvestasi perlu ditingkatkan agar lebih tertarik untuk berinvestasi. Yang kedua ada deskripsi variabel pengetahuan investasi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa deskripsi pengetahuan investasi mahasiswa UMK ini secara keseluruhan berada pada MEAN 35,633. Hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap investasi tergolong rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya minat atau keinginan mahasiswa untuk mengetahui tentang investasi. Sedangkan standar deviasi berada pada 4,43717. Artinya tingkat penyimpangan masing-masing data pengetahuan mahasiswa sebesar 4,43717. Maksimum sebesar 44,00 dan nilai minimumnya adalah 29,00. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai tertinggi, di mana selain ada mahasiswa yang sudah paham mengenai investasi, ternyata masih ada sebagian mahasiswa yang masih belum paham tentang investasi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa UMK terhadap investasi dapat dikategorikan cukup baik. Untuk selanjutnya yaitu ada deskripsi variabel motivasi investasi. Bisa dilihat tabelnya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan variabel motivasi sebesar 28,633 yang dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa UMK untuk berinvestasi sudah ada. Sedangkan maksimumnya sebesar 36,00. Artinya keinginan mahasiswa UMK sudah ada keinginan yang cukup kuat untuk berinvestasi. Minimumnya yaitu berada pada 21,00. Artinya walaupun keinginan mahasiswa Universitas Muria Kudus ini sudah ada, namun ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki keinginan untuk berinvestasi. Cukup sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Di sini kami sudah menyertakan tabelnya. Mungkin apabila kurang jelas bisa disimak melalui file yang berupa Word yang kami bagikan. Oke, uji validitas menurut Sugiono sendiri adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
Nah, dari tabel SPSS di slide sebelumnya tadi bisa diketahui bahwasanya seluruh pernyataan dari variabel dapat dinyatakan valid ya, karena nilai corrected item total correlation atau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel dan masing-masing memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 atau senilai dengan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari setiap variabel dinyatakan valid terhadap uji validitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu menunjukkan tentang akurasi, ketetapan, dan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel. Di sini kami sertakan ada tabel yang kelima tentang uji reliabilitas, bisa disimak ya. Di situ ada keterangannya. Maksud dari tabel ini adalah nilai reliabilitas variabel X1 yang senilai dengan 0,833 itu artinya dia lebih besar dari 0,60. Nah, variabel X2-nya 0,854 yang lebih besar dari 0,752 dan variabel Y 0,752 lebih besar dari 0,60. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dari variabel-variabel tersebut dapat untuk mengukur variabelnya masing-masing, sehingga nilai setiap variabel dalam penelitian ini dapat dipercaya dan konsisten hasilnya. Selanjutnya yaitu tentang uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas ini sendiri merupakan kegiatan yang digunakan untuk menguji data variabel bebas pada variabel terikat. Apakah mengikuti distribusi normal atau tidak pada persamaan regresi yang dihasilkan. Ini kami sertakan tabel 6 tentang uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, seperti itu ya. Oke, dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa nilai absolut senilai 0,137. Apabila dibandingkan dengan Kolmogorov, tabel pada sampel N sama dengan 30, yaitu 0,242, maka 0,137 itu kurang dari 0,242 yang berarti data distribusi itu normal. Nah, selanjutnya adalah tentang uji multikolinearitas. Di sini ada tabel ke-7 yaitu uji multikolinearitas. Di sini disertakan bahwa ada data-data yang kami sertakan di sini tabelnya. Nah, dari tabel di atas atau tabel yang kami sertakan ini bisa diketahui bahwa nilai toleransi variabel pengetahuan investasi X1 senilai 0,564. Artinya nilai toleransi ini kurang dari 10. Nah, nilai VIF pada variabel pengetahuan investasi X1 sebesar 1,772 dan motivasi investasi X2 sebesar 1,772. Nilai tersebut itu kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang uji heteroskedastisitas. Nah, di sini juga sudah kami sertakan tabelnya, tabel ke-8. Yang dari tabel ini bisa diketahui bahwa nilai probabilitas itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan demikian tidak terjadinya heteroskedastisitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang uji regresi linier berganda. Nah, ini tabelnya. Di sini juga sudah kami jelaskan ada maksud dari tabel ini sendiri. Berdasarkan hasil analisis regresi linier
berganda ini menunjukkan Y sama dengan 4,398 plus 0,454 X1 plus 0,292 X2 dengan F hitung lebih dari F tabel, yaitu persamaan regresi tersebut bisa diartikan bahwa koefisien regresi linear berganda variabel pengetahuan investasi bernilai positif sebesar 0,54. Hal ini menunjukkan setiap perubahan satu skor pengetahuan pasar modal maka akan meningkatkan minat investasi masyarakat di pasar modal sebesar 0,454. Sedangkan koefisien variabel motivasi juga bernilai positif sebesar 0,292. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satu skor motivasi investasi pasar modal maka akan meningkatkan minat berinvestasi di pasar modal syariah sebesar 0,292 pada konstanta 4,398. Selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis. Nah, hipotesis sendiri merupakan suatu prediksi atau jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan yang kemudian harus diuji kebenarannya secara empiris. Di sini juga sudah kami sertakan datanya. Oke. Dari tabel ini bisa diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengetahuan investasi terhadap minat investasi adalah sebesar 0,000. Nah, ini tuh kurang dari 0,05 dan T hitung sama dengan 4,040. Lebih dari T tabel ya yang senilai 2,004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan investasi itu berpengaruh terhadap variabel minat berinvestasi karena nilai signifikasinya itu lebih kecil dari tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa hipotesis atau HA1 itu diterima. Begitu. Diketahui juga nilai signifikan untuk motivasi investasi terhadap minat berinvestasi adalah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,5%. Dan T hitung adalah 2,264 atau lebih besar dari T tabel yang senilai 2,004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi investasi berpengaruh terhadap variabel minat berinvestasi karena nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada tingkat signifikasi 5%. Dan T hitung lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis A2 juga diterima. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang di sini ada uji F ya di tabel ke-11. Oke, dari tabel ini bisa diketahui bahwa hasil uji simultan atau uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 29,708 dan signifikannya sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan investasi dan variabel motivasi investasi secara bersama-sama mempengaruhi minat mahasiswa Universitas Muria Kudus dalam berinvestasi pada pasar modal syariah. Ini juga menunjukkan bahwa hipotesis HA3 diterima. Selanjutnya adalah di sini ada uji koefisien determinasi di tabel 12 ya. Nah, seperti ini. Penjelasannya adalah dari data ini bisa dilihat bahwa nilai pada kolom R itu 0,829 yang artinya 82,9%. Terlihat bahwa nilai R square sebesar 0,688 yang artinya itu 68,8%. Pada nilai adjusted R square sebesar 0,664 artinya yaitu dia tuh 66,4% ya kalau dibulatin. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan investasi dan motivasi investasi dapat berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi. Oke, itu tadi adalah uji yang sudah kami sampaikan. Kita sudah sampai tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu di sini bisa kita simpulkan bahwa
Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dalam pembahasan di atas atau dalam pembahasan slide-slide sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan investasi ini berpengaruh terhadap motivasi investasi mahasiswa Universitas Muria Kudus, di mana semakin tinggi pengetahuan mengenai investasi, maka akan semakin tinggi juga pola motivasi mereka untuk berinvestasi. Dengan adanya pengetahuan mengenai investasi, maka motivasi mahasiswa Universitas Muria Kudus ini niat berinvestasinya akan meningkat juga. Pengetahuan investasi ini berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap minat berinvestasi mahasiswa UMK atau mahasiswa Universitas Muria Kudus. Pengaruh secara langsung artinya pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi, sedangkan pengaruh tidak langsung artinya pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi melalui motivasi investasi. Jadi, semakin tinggi pengetahuan mahasiswa mengenai investasi, maka akan semakin tinggi juga minat mahasiswa. Dengan pengetahuan yang cukup baik ini, minat mahasiswa dalam berinvestasi itu meningkat, sehingga akan mempengaruhi peningkatan keberhasilan mahasiswa tersebut dalam berinvestasi. Motivasi investasi ini juga berpengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Muria Kudus. Nah, dengan tingginya motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk berinvestasi ini, maka akan semakin kuat dan besar keinginan mahasiswa tersebut untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu memasuki tentang saran. Jadi saran yang bisa kami berikan adalah berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga hasil yang akan didapatkan juga lebih meyakinkan. Seperti itu, apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.